guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan melaksanakan eksplorasi ke salah satu desa adat yang berada di Lombok Tengah, yaitu Desa Sade. Lebih jelasnya, mari kita ikutin keseruan kita. Di antara perbukitan Lombok Tengah, ada sebuah desa yang berdiri seperti penjaga masa lampau. Desa Sade, sebuah desa adat suku Sasak yang telah menyimpan napas tradisi selama lebih dari 15 generasi. Ketika kaki pertama kali menapak di jalan berbatu desa ini, kita seperti memasuki ruang di mana waktu melambat. Rumah-rumah dari bambu dan alang-alang berdiri rapi mengikuti alur tanah. Tidak ada bangunan beton, tidak ada pagar besi, hanya alam, manusia dan adat yang menyatu seperti satu tarikan napas. Di Desa Sade, tradisi bukan hanya sekedar cerita warisan. Ia adalah cara hidup. Ia mengalir dari para tetua ke para orang tua, dari orang tua ke anak-anak, dan terus berlanjut seperti benang kain tenun yang tidak pernah putus. Disinilah geometri bukan hanya pelajaran di papan tulis. Ia hidup dalam bentuk rumah, dalam langkah kehidupan, dalam motif kain, dalam ritual, bahkan dalam suara-suara yang mengisi di desa ini. Rumah adat Sade telah berbentuk seperti ini selama ratusan tahun. Dibangun tanpa paku, tanpa semen, tanpa beton. Setiap rumah dimulai dari doa dan ritual kecil. Tetua adat memimpin, memastikan setiap langkah selaras dengan tata aturan yang diwariskan oleh leluhur. Rumah adat Sade tidak hanya menahan panas dan hujan. Ia menahan gempa yang sering mengguncang Pulau Lombok. Struktur bambunya lentur, tali ijo yang mengikatnya mampu bergerak mengikuti getaran bumi. Rumah ini bukan sekedar bangunan, ia adalah wujud kecerdasan tradisional yang menyatu dengan alam. Setiap bagian rumah dibangun dari bahan yang berasal dari tanah yang sama tempat mereka berpijak. Seperti bambu dianyam menjadi dinding yang bernafas, kayu keras menjadi tulang-tulang rumah yang kokoh, alang-alang menjadi selimut alami yang meneduhkan siang yang terik. Campuran tanah liat dan kotoran sapi menjadi lantai hangat yang tahan debu dan serangga. Rumah-rumah ini dibangun oleh semua warga. Para laki-laki menebang bambu, para perempuan menganyam, anak-anak membantu mengumpulkan alang-alang. Gotong royong menjadi fondasi kuat yang tidak terlihat, tetapi selalu terasa. Jika kita melihat lebih dekat, rumah adat Sade sebenarnya adalah ruang penuh geometri. Bukan geometri rumit, tetapi bentuk-bentuk dasar yang terbentuk dari kebutuhan, alam, dan filosofi hidup. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu dasar-dasar yang mereka gunakan, meski mungkin tanpa pernah mereka sebutkan secara formal.
Nah, setelah kita tonton video tadi, kita tahu bahwa keunikan-keunikan di Desa Sade itu banyak sekali, mulai dari bentuk bangunan sampai kerajinan-kerajinan tradisionalnya. Nah, salah satu kerajinan tradisional di Desa Sade itu adalah kain yang ditenun, di mana kain-kainnya itu dibuat dengan corak-corak yang beragam atau dengan motif-motif yang beragam. Nah, salah satu motifnya itu adalah bentuk belah ketupat. Nah, kita tahu dia bentuknya belah ketupat karena sudut-sudut yang berdekatannya itu jika dijumlahkan itu hasilnya 180 derajat, dan sudut yang berseberangan itu juga sama besar. Nah, jika kita tarik diagonal di belah ketupat ini, diagonalnya itu tegak lurus, maka itu sudah pasti dinamakan belah ketupat. Nah, sekarang kita mau buktiin bahwa dia kongruen atau sebangun. Nah, kongruen itu kan ketika semua sisinya itu sama dan sudut-sudutnya itu juga sama. Nah, kita lihat di sini bahwa panjang belah ketupatnya itu, panjang sisi-sisinya itu sama, yaitu 5,3 cm. Nah, jadi semua belah ketupatnya ini kongruen. Kalau dia udah kongruen, udah pasti dia sebangun. Nah, misalkan kita mau buktiin lagi pakai teorema segitiga. Nah, jika kita tarik garis di sini, maka dia akan menjadi 2 segitiga, di mana kita sudah punya bahwa sisi, sudut, dan sisinya itu kan sudah sama besar. Jadi ini itu kita buktiin pakai teorema sisi sudut sisi, maka dia terbukti dia itu kongruen. Jadi belah ketupat ini sebangun dan kongruen. Nah, keunikan selanjutnya itu ada pada bentuk bangunan rumahnya. Keunikannya itu adalah pada temboknya, yaitu dibuat dari anyaman bambu, di mana anyaman bambunya itu berbentuk persegi panjang. Nah, kita tahu dia berbentuk persegi panjang karena sisi-sisi yang berhadapannya itu sama besar dan memiliki sudut 90 derajat atau sudut siku-siku, di mana semua sudutnya itu kongruen. Nah, dari bentuk pagarnya itu dia banyak sekali bentuk persegi panjangnya. Nah, kita buktiin apakah dia kongruen atau sebangun. Nah, jika kita lihat bahwa bentuk anyaman bambunya itu memiliki panjang sisi yang sama dan sudutnya juga sama-sama 90 derajat. Jadi kita bisa tahu bahwa dia itu sebangun karena kita bisa pakai teorema sudut-sudut, yaitu sudut satu persegi panjang itu sama dengan sudut persegi panjang yang lainnya. Selanjutnya, hal yang menarik dari Desa Sade yaitu alat buat pentas seninya, yaitu ende. Ende adalah alat yang digunakan untuk menjadi perisai pada saat pentas seni untuk peresian. Selanjutnya, ende itu berbentuk persegi panjang. Kenapa kita bisa tahu? Karena sisi yang berhadapan itu sama panjang, sisi yang sebelah ini dan ini sama, dan yang atas dan yang bawah itu nilainya sama, dan untuk sudutnya bernilai 90 derajat. Baik, selanjutnya hal yang menarik lagi lainnya yaitu adalah kalung sapi, atau dalam bahasa Sasaknya yaitu klotok. Klotok adalah kalung sapi yang terbuat dari kayu, kemudian di dalamnya dikasih kayak mainan gitu supaya dia bisa berbunyi ketika sapi itu berjalan. Nah, gambarnya seperti ini. Dia membentuk sebuah bangun datar yaitu trapesium. Nah, karena di sana di gambarnya kita mendapatkan 2 gambar, dan gambarnya itu ada yang besar dan ada yang kecil, maka klotok itu bisa dikatakan sebangun. Kenapa? Pertama, kita harus melihat kembali dari teorema. Ada 2 teorema yang kita pakai, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, di mana pada sudut gambar yang besar memiliki sudut 99,46, dan pada gambar yang kecil memiliki sudut 99,46, dan di sudut yang lain juga mempunyai nilai yang sama. Nah, selanjutnya yaitu mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian itu proporsional atau hampir mirip. Walaupun nanti mungkin gambar atau sisi-sisinya itu tidak mempunyai nilai yang sama besar. Karena di sini sisi yang di sini dan di sini itu hampir sama bentukannya, dan
alas yang di sini juga mempunyai gambar yang hampir sama. Sekian, itu saja. Keunikan selanjutnya yang ada di Desa Sade yaitu bentuk atap dari perumahan yang ada di Desa Sade yang dibuat dari alang-alang dan bambu. Atap yang di samping kiri dan samping kanan itu dibuat dari bambu yang berbentuk segitiga. Di sini ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga KLM. Dua segitiga ini kita akan buktikan apakah kongruen. Di sini kita bisa lihat sisi AC itu kongruen dengan sisi KM, sisi BC kongruen dengan sisi LM, dan sisi AB kongruen dengan sisi KL. Sehingga segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga KLM dengan menggunakan teorema sisi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dua segitiga yang ada di papan. Yang pertama kita akan membahas tentang segitiga ABC, yang dimana titik A berada di min 2,1, titik B berada di min 2,0, dan titik C berada di min 1,0,5. Nah, di sini juga segitiga ABC ini memiliki sudut alfa yang dimana besarnya itu adalah 63,43 derajat, sudut gamma besarnya 53,13 derajat, dan sudut B besarnya 63,43 derajat. Di sini dia memiliki sisi yang dimana sisi BC sama dengan 1,12 satuan, sisi AC 1,12 satuan, sisi AB sama dengan 1 satuan. Nah, jadi karena AC sama dengan BC besar sudutnya sama dan sudut alfa dan sudut B sama, jadi segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki dengan puncak yang menghadap ke arah kiri. Nah, selanjutnya di sini ada segitiga DEF yang dimana titik D ini berada di koordinat 0,5 dan titik E 1,1, titik F 1,0 dan sudutnya di sini ada sudut epsilon. Besar sudut epsilonnya itu 53,13 derajat, sudut deltanya besarnya 63,43 derajat, sudut F besarnya 63,43 derajat. Di sini sisi DF besarnya itu 1,12 satuan, EB 1,12 satuan, EF sama dengan 1an. Jadi karena kedua segitiga dan segitiga DEF ini merupakan segitiga sama kaki, sama seperti segitiga ABC. Nah, karena mereka memiliki sisi yang sama dan besar sudut yang sama juga, jadi segitiga ABC kongruen terhadap segitiga DEF. Jadi di sini ada persegi yang dimana ukuran perseginya itu setiap sisi memiliki 2 satuan, yang dimana sisi AB 2 satuan, BC 2 satuan, CD 2 satuan, BA 2 satuan. Dan persegi ini memiliki besar sudut yang sama, yang dimana sudutnya itu adalah 90 derajat dan memiliki luas perseginya itu adalah 4 satuan dan kelilingnya itu adalah 8 satuan. Jadi di sini kita ada juga pola translasinya, yang dimana pola translasi yang pertama itu adalah horizontal, dimana persegi bergeser 2 satuan ke kanan dengan vektor 2,0 dan melakukan translasi vertikal, dimana persegi bergeser 2 satuan ke bawah dengan vektor 0,-2 dan diagonal kombinasi kanan bawah dengan vektor 2,-2. Nah, di sini juga ada sifat translasi, yang dimana translasi itu adalah perpindahan dengan jarak dan arah sama. Rumusnya itu ada di ini rumus translasi, yang mana x, y plus b, a, b sama dengan x plus a, y plus b. Jadi semua persegi ini kongruen. Kenapa bisa disebut kongruen? Karena semua persegi ini identik, persegi ini identik semua dan tidak ada rotasi, vektornya juga konstan karena pergeseran sama-sama 2 satuan. Jadi kesimpulannya itu adalah 12 persegi identik dengan 2 kali 2 satuan mendemonstrasikan translasi. Jadi semua persegi ini adalah kongruen. Desa Sade adalah bukti bahwa budaya dapat bertahan jika dijaga dengan cinta.
Geometri dalam rumah, kain, tradisi, dan kehidupan bukan hanya bentuk, tetapi bahasa. Bahasa yang menceritakan kerja keras, identitas, dan tradisi. Bahasa yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Inilah Desa Sade, Tempat di mana tradisi tidak sekedar diceritakan, tetapi dijalani. Disinilah etnogeometri menjadi kehidupan. Disinilah budaya, tradisi, dan manusia menyatu dalam harmoni tanpa akhir.